Pada zaman dahulu di kawasan ujung timur Provinsi Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan besar yang diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut mempunyai seorang putra kesayangan yang gagah bernama Raden Banterang. Kegemaran Raden Banterang adalah berburu. Ayah izinkan aku berburu hari ini. Sudah hampir tiap hari nak kamu berburu. Akan berburu apa lagi? Iya ya, tapi aku sangat gemar berburu. Ya sudah, ya izinkan kamu berburu. Terima kasih ayah. Ya, ayah mau berkeliling dulu. Hati-hati anakku. Setelah mendapat izin dari ayahandanya, lalu Raden Banterang memanggil Arya dan Topa untuk mempersiapkan peralatan berburu. Topa. Ya, Den. Mana Topa? Dia sedang mengantar ayah Raden berkeliling. Pagi ini aku akan berburu. Siapkan peralatan. Baik, saya siapkan peralatannya, Den. Topa dan Topa harus menemui. Raden Banterang disertai dua pengiringnya tersebut berangkat ke hutan. Ketika Raden Banterang berjalan sendirian, ia melihat seekor kijang melintas di depannya. Ia segera mengejar kijang itu hingga masuk jauh ke hutan. Raden Banterang menerobos semak belukar dan pepohonan hutan, namun binatang buruan itu tidak ditemukan. Akhirnya ia terpisah dengan para pengiringnya. Nah, gimana seekor kijang tadi? Kan kijang yang sampai dapat. Tapi aku sangat lelah. Lalu ia tiba di sebuah sungai yang sangat bening airnya. Wah, kebetulan ada sungai. Ayo. Raden Banterang minum air sungai itu sampai merasa hilang dahaganya. Wah, sekali ya sungai ini. Setelah ia bangkit dan akan pergi, ia melihat seorang gadis. Wah, kebetulan gadis. Dia manusia apa pendidikan ya? Karena penasaran, akhirnya Raden Banterang memberanikan diri untuk mendekati gadis itu. Oh, manusia apa pendidikan? Manusia. Siapa nama kamu? Makanya tidak biasa dikatakan saya berada di sini menjadi satunya sudah. Saya melakukan dalam tahanan masuk pakai. Mendengar ucapan gadis itu, Raden Banterang terkejut bukan kepalang. Melihat penderitaan putri Raja Klungkung itu, Raden Banterang segera menolong dan mengajaknya pulang ke istana. Apa kamu mau ikut ke istana? Aku mau ikut. Akhirnya Raden Banterang membawa Surati pulang ke istana. Sebelum sampai ke istana, Raden Banterang bertemu dengan Arya dan Topa. Topa, berhenti. Sepertinya ada suara langkah kaki mendekat ke sini. Mana? Iya benar. Ada suara langkah kaki mendekat di sini. Arya, Topa. Wah, benar. Sepertinya itu Raden Banterang. Sepertinya dia bersama gadis. Siapa ya? Kalian pasti bertanya-tanya siapa gadis yang itu. Iya, Den. Nanti akan aku ceritakan. Baiklah, Den. Mari kita pulang ke istana. Ya Den, hari pun sudah mulai gelap. Pasti ayah Raden sudah mengkhawatirkan Raden. Baiklah, mari kita semua pulang. Akhirnya semua pulang ke istana. Sesampainya di istana, Raden Banterang memperkenalkan Surati kepada ayahandanya, dan Raden Banterang juga menceritakan pertemuannya dengan Surati.
Ayah, Syukurlah kau sudah pulang. Kemana saja kau dulu hari ini? Aku sungguh mengkhawatirkanmu. Tadi hampir gelap, kamu baru pulang. Ya, maaf ayah. Aku tadi mengejar seekor kucing sampai masuk ke dalam hutan. Tidak, tentu kau pulang dengan selamat. Siapa gadis yang kau bawa itu? Namanya Kimati Allah. Tapi kami bertemu di hutan dan aku sangat tidak tega dan kadang meninggalkan dia di hutan. Jadi aku bawa dia ke sini. Semoga dia boleh tinggal di sini ya. Tidak, dia boleh tinggal di sini. Akhirnya ayahandanya mengizinkan Surati tinggal di istana. Setelah beberapa lama tinggal di istana, Raden Banterang semakin dekat dengan Surati. Akhirnya tak beberapa lama kemudian mereka menikah dan membangun keluarga bahagia. Pada suatu hari, Surati pergi ke hutan sendirian. Lalu ia dipanggil oleh seorang laki-laki. Setelah mengamati wajah lelaki itu, ia baru sadar bahwa yang berada di depannya adalah kakak kandungnya bernama Rupaksa. Surati. Kakak, Aku kesini ingin balaskan dendam kita atas kematian yang janda kita dilakukan oleh Raden Banterang. tidak kak, aku tidak bisa menolongmu. Aku telah menikah dengan Raden Banterang. Aku berhutang budi padanya. Apa? Kamu sudah menikah dengannya dan kamu tidak membantuku? Iya kak, maafkan aku. Kalau begitu, cuma ikat kepala ini di bawah tempat tidur. Baik kak. Rupaksa pun pergi meninggalkan Surati. Pertemuan Surati dengan kakak kandungnya tidak diketahui oleh Raden Banterang dikarenakan Raden Banterang sedang berburu di hutan. Tak kala Raden Banterang berada di tengah hutan, tiba-tiba pandangan matanya dikejutkan oleh kedatangan seorang lelaki. Tuan, keselamatanmu jangan terancam atas penggunaannya di rencana istrimu. Jangan sembarang bicara kamu. Kau bisa melihat buktinya dengan melihat ikat kepala yang di bawah tempat tidurnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki itu hilang secara misterius. Terkejutlah Raden Banterang mendengar laporan lelaki misterius itu. Ia pun segera pulang ke istana. Setelah tiba di istana, Raden Banterang langsung menuju ke tempat tidur istrinya. Dicarilah ikat kepala yang telah diceritakan oleh lelaki yang telah menemuinya di hutan. Ada apa? Apa yang kau cari? Ingat kata lelaki, ikat kepala ini sebagai buktinya. Kau berusaha membunuhku dengan meminjam ikat kepala ini, ya kan? Jangan asal tuduh. Aku tidak mungkin membunuhmu, apalagi meminta bantuan kepada orang lain.